Mari jemaat GPSI Jakarta, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau tepuk tangan sama-sama. Kita mau katakan Allah yang kita sembah, Allah yang perkasa. Kita mau katakan sama-sama. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewat ibadah tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, katakan Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Katakan sama-sama. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewat ibadah tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, sama-sama katakan Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, katakan Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, kita mau katakan Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita mau katakan Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. 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 Haleluya, haleluya. Amin, saudara-saudara. Sekarang saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Engkau Tuhan, tempat kami bersimpuh. Di saat kami ada masalah, kami hanya bisa sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami sembah Kau Tuhan. Mari gereja Tuhan, kita menyanyi lagu ini sama-sama. Kita katakan, Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds us.
kita mau nyanyikan lagi dari pertama, katakan, where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds us. Beautiful, so beautiful. Come on, church, sing it together. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Oh, kita mau katakan, there is a king, there is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified.
yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki minggu terakhir pada tahun 2023 ini, tanggal 31 Desember, tepat pada hari Minggu, kita tetap melakukan ibadah, sekalipun hari ini kita melakukan ibadah melalui online. Kita sudah memuji Tuhan, meninggikan Tuhan lewat puji-pujian kita. Dalam ibadah ini kita akan tiba saatnya untuk masuki mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu saudaraku, mari saya ajak kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau sudah menolong kami sepanjang tahun ini sampai minggu terakhir pada bulan Desember tahun 2023. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ibadah secara online dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa biarlah Tuhan mempersiapkan setiap hati kami dan juga mempersiapkan hamba-Mu yang saat ini berdiri di altar-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi dan memberkati kami sehingga yang mendengarkan maupun yang menyampaikan sama-sama diberkati. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan Desember kita memiliki tema menerima janji Allah. Masih berkenan dengan itu saudaraku, dan hari ini saya berkenan dengan tema ini menyampaikan satu firman Tuhan yang saya sangat diberkati. Bagaimana Maria, ibu Yesus itu menerima penggenapan janji Allah itu saudaraku, dan dia menyatakan di dalam Injil yang akan kita baca dalam kitab Lukas, dikatakan dia jiwaku memuliakan Tuhan. Dan itulah sebabnya berkenan dengan itu tema yang saya mau sampaikan kepada kita adalah seperti apa yang dikatakan oleh Maria ini, yaitu jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 1 mulai ayat yang ke-46 sampai 55. Saya akan membacakan firman Tuhan, saudara buka gadget saudara, Alkitab saudara, dan mari kita dengarkan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang terakhir, ayat 55, kembali Maria mengingat janji Allah kepada Abraham, yaitu janji berkat, janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Pada tanggal 24 malam kita merayakan perayaan Natal, saya sudah menyampaikan bahwa janji berkat Allah yang kepada Abraham itu ialah karunia Allah kepada Abraham, yaitu Yesus Kristus. Dan saat ini kita membaca firman Tuhan bagaimana Maria menyatakan bahwa ia mengingat janji Allah kepada Abraham dan menyatakan janji itu yang sudah disampaikan kepada malaikat, dia akan melahirkan seorang Yesus, yaitu anak Daud di Bethlehem, di kota Daud itu, dan dia akan menamakan Immanuel, Allah beserta kita. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya melihat luar biasa firman Tuhan hari ini, di mana Maria menyatakan sukacitanya, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita melihat di sini bagaimana Maria yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Lalu kemudian Yesus itu, saudaraku, bukan dimiliki oleh dia, tetapi justru diberikan kepada kita setiap orang.
Siapakah yang paling bergembira? Siapakah yang paling, saudaraku, diuntungkan dalam hal ini? Saya mau katakan pasti orang yang menerima. Saya kasih dulu contoh misalnya, saudaraku. Katakanlah seorang ibu memiliki sebongkah berlian. Katakanlah demikian. Lalu dia memiliki sebongkah berlian ini, saudaraku, memberikan kepada seorang. Lalu seseorang ini menerimanya. Siapakah yang paling bersuka cita? Siapakah yang paling bergembira, saudaraku? Tentu seorang yang menerimanya. Demikian juga kalau ada seorang ibu melahirkan anak, lalu anak ini diserahkan kepada ibu yang lain yang tidak punya anak. Siapakah yang paling bergembira? Tentu ibu yang menerima itu. Demikianlah kita, saudaraku, bahwa Maria melahirkan Yesus, dan Yesus itu diberikan kepada dunia, kepada saudara dan saya. Itu adalah anugerah Allah melalui Maria yang melahirkan. Tetapi Maria menyatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hari ini pun kita boleh menyatakan demikian, bahwa kita menerima Yesus, janji Allah itu, anugerah Allah itu, yaitu olehnya seluruh bangsa dikatakan menerima berkat yang luar biasa dari Yesus Kristus. Maka kita pun harus menyatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Katakan amin, haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berkenaan dengan tema dan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saudaraku, saya mau menyampaikan 3 hal, bahwa kita pun boleh mengatakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan. Berdasarkan apa kita boleh jiwa kita memuliakan Tuhan, saudaraku? Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudaraku. Saya mau sampaikan, saudaraku, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita ketahui, seperti apa yang disampaikan oleh Maria ini. Ayatnya 46, saudara perhatikan. Ayat yang ke-46 itu, di situ dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Mengapa Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, saudaraku? Tentu saya mau katakan kepada kita, orang yang bisa memuliakan Tuhan adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Maria bersyukur menerima pesan malaikat itu bahwa dia akan melahirkan yang namanya akan diberi namanya Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, memang perlu kita lakukan. Khususnya kita telah menerima Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Malaikat itu mengatakan dalam kitab Lukas pasal yang pertama, Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11, yaitu kabar baik bagi seluruh bangsa, yaitu telah lahir, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan. Jadi Yesus itu yang lahir itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudaraku. Jadi kalau ada orang di luar sana mengatakan Yesus sebagai bukan Tuhan dan Juru Selamat, biarkan mereka mengatakan seperti itu. Tetapi kita mensyukuri berkat Tuhan yang luar biasa, karena Yesus kita boleh diselamatkan setelah kematian dalam daging dunia, dalam kehidupan kita ini, bahwa Yesus telah memberikan keselamatan kepada kita untuk kehidupan yang kekal. Katakan amin. Iya, itu patut kita syukuri. Tetapi bukan hanya itu saja, bahwa banyak hal yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Dari kita yang tidak ada menjadi ada saat ini. Dan bahkan kita tahu bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Patutlah kita mengucap syukur. Amin. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Memang betul, saudaraku. Kalau saudara memiliki sesuatu, katakanlah hal-hal yang berharga, apalagi saudara memiliki kesehatan tubuh, apalagi saudara diberkati dalam hidupmu,
maka kita mengatakan segala kemuliaan bagi Allah. Dan itu kita nyatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Amin. Selama tahun 2023, coba kita sadari betapa banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak tantangan, kita bisa melewati. Tidak lupa kita lewati tahun 2021 sampai tahun 2022. Kita boleh melewati suatu peristiwa yang dahsyat, yaitu COVID-19, saudaraku. Sampai saat ini kita boleh berdiri, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Iya, haleluya, saudaraku. Mungkin kita bisa membandingkan dengan orang lain yang memiliki lebih banyak daripada kita, lalu kita merasa inferior. Jangan. Saya mau beritahukan kepada kita, saudaraku, kita boleh saja tidak memiliki segala sesuatu, atau kita, saudaraku, tidak bisa memiliki segala sesuatu. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kita bisa mensyukuri segala sesuatu. Amin. Iya. Memang tidak semua bisa kita miliki, saudaraku, tetapi semua hal bisa kita miliki. Jadi, saudaraku, kita boleh menyatakan jiwaku memuliakan Tuhan, karena apa yang Tuhan sudah berbuat kepada kita. Kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudaraku, mengucap syukurlah dalam segala hal. Keadaan kita perlu mengucap syukur. Amin. Itu luar biasa, saudaraku. Saya tidak pernah lupa ketika saya menyampaikan tema mengucap syukur dalam segala hal, saudaraku. Ya, ada satu orang, gak usah saya sebut namanya, saudaraku. Ketika saya sampaikan itu, saudaraku, karena dia berduka kehilangan suaminya, kami memberikan penghiburan, ibadah penghiburan pada waktu itu. Setelah saya sampaikan dengan ilustrasi, lalu dia setelah selesai, lalu dia berkata, baru kali inilah yang saya tahu bagaimana mengucap syukur. Sekalipun mengalami sesuatu yang tidak menyukakan, tapi saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan memang itu kalau firman Tuhan mengatakan kepada kita. Jadi perlu kita, saudaraku, bersyukur kepada Tuhan. Lalu kita bisa menyatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, dalam ayat yang ke-47 kita perhatikan di situ. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Di mana Maria mengatakan, saudaraku, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi jiwa yang memuliakan Tuhan adalah yang percaya bahwa Allah penyelamatnya. Amin. Jadi, saudaraku, bahwa Maria bersyukur ketika mendapat pesan itu. Dia menerima sekalipun dia harus mengalami tantangan yang besar di hadapannya. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada risiko yang harus diambil. Karena dia belum bersuami. Bahkan itu dikatakannya ketika malaikat itu berkata kepada dia dalam kitab Lukas pasal 1. Dan dia berkata, bagaimana mungkin saya belum bersuami? Tetapi malaikat itu berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan engkau akan melahirkan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat itu, saudaraku. Dan dia percaya itu kepada pesan Allah itu. Artinya dia percaya kepada Allahnya. Maka dia mengatakan, hatiku bergembira. Jadi saya mau katakan yang kedua, jiwa yang memuliakan Tuhan adalah orang yang percaya bahwa Allah penyelamatnya. Maria menyatakan itu, bahwa Allah lah yang menyelamatkan dia. Di dalam hukum orang Israel pada waktu itu, kalau ada orang yang hamil di luar nikah, maka hukumannya adalah rajam. Dia harus menghadapi itu. Tetapi dia tidak takut, bahwa dia percaya bahwa Allah yang akan memberikan jalan keluar. Dan memang betul. Maka Yusuf tunangannya itu pun mendapat mimpi untuk mengambil Maria sebagai istrinya.
Dan dikatakan dalam kitab Injil, saudaraku, akhirnya Yusuf memperistri Maria, lalu mereka melahirkan Yesus Kristus. Itulah yang dirayakan oleh setiap orang-orang Kristen di dunia ini pada perayaan Natal, saudaraku. Maria percaya bahwa Allah menyelamatkan dia. Demikian juga kita, saudaraku, bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari berbagai-bagai kesulitan yang kita alami, khususnya selama tahun 2023, bahkan ke belakang yang lalu, sejak kita kanak-kanak, banyak persoalan yang kita hadapi. Jangan pernah takut dengan persoalan, saudaraku. Kita percaya bahwa Allah penyelamat kita, yang sekarang diwujudkan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Pada waktu itu Maria percaya bahwa Allah Juru Selamatnya. Tetapi sekarang bahwa Juru Selamat itu Allah, itu yang telah menjadi manusia, saudaraku. Dialah Juru Selamat. Jadi kita bersyukur kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menyelamatkan hidup kita, saudaraku. Dan juga yang selalu memperhatikan kita. Bukankah Yesus berkata, "Hai, mari datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan." Jadi setiap kita punya persoalan, apakah kita persoalan sakit tubuh, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga dan sebagainya, jangan lari kemana-mana, tapi datang kepada Yesus, maka dia akan memberikan kelegaan. Katakan amin. Iya. Maria percaya kepada janji Allah. Di situ dikatakan, saudaraku, ayat yang ke-49, saya akan bacakan ayat yang ke-49 di situ. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Jadi Maria percaya bahwa Allah lah yang memberikan perbuatan-perbuatan besar itu. Dia akan melahirkan sekalipun belum menikah oleh karena Roh Kudus. Dia percaya. Dan dia percaya sebelum dia mengalami melahirkan Yesus Kristus itu, dia sudah percaya kepada Allah, saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Jadi kita pun, saudaraku, bahwa kita perlu percaya walaupun belum kita alami seperti Maria ini, maka kita bisa mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, bahwa kita percaya kepada Allah yang akan menolong, menyertai dan memimpin kita. Khususnya kita akan memasuki tahun 2024. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu gejolak apa yang akan terjadi ke depan, soal ekonomi atau soal, katakanlah, jika ada persoalan-persoalan besar terjadi di dunia ini atau bahkan di negara kita. Tapi kita berdoa supaya itu tidak terjadi. Tetapi kalau ada pengalaman atau ada yang kita akan alami seperti itu, maka kita percaya Tuhan yang menjadi penyelamat kita, Tuhan yang juru selamat kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan mampu melakukan perkara-perkara besar kepada kita, sehingga kita bisa melewati tahun 2024 sebagaimana kita telah melewati tahun 2023. Katakan amin. Iya. Kita memuliakan Tuhan karena kita percaya kepada Dia, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memang kita harus percaya kepada semua janji-janji Allah. Seperti Maria, ketika disampaikan malaikat itu, dia percaya kepada janji itu. Bahkan dia mengingat janji Allah kepada bangsa Israel lewat nenek moyang kita, dikatakan, yaitu Abraham. Dia percaya janji itu. Dia menyinggungnya di ayat yang ke-55, saudaraku. Maka saya pun mengajak kita untuk percaya kepada janji-janji Allah. Bukan hanya janji berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi banyak janji-janji Allah yang akan menyelamatkan kita dari persoalan-persoalan kehidupan. Mungkin kita akan menghadapi banyak pencobaan. Iya, firman Tuhan juga sudah mengatakan, pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kita harus percaya itu. Artinya kita jangan pernah lari dari pencobaan. Kita lewati, kita hadapi. Karena bersama Dia ada jalan keluar. Dan dikatakan bahwa ada jalan keluar yang Tuhan siapkan kepada kita. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya kepada janji-janji Allah. Betul, benar, pasti. Selama bulan Desember kita sudah mendengarkan
bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita menerima janji Allah. Termasuk saya sampaikan kepada kita pada waktu, saudaraku, saya menyampaikan firman Tuhan tentang janji Allah itu lewat Abraham. Bagaimana Abraham, saudaraku, boleh menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada dia, sekalipun dia sudah dalam usia lanjut, sekalipun istrinya sudah umur, saudaraku, 75 tahun, yang secara medis tidak mungkin melahirkan. Tapi karena dia percaya bahwa Allah sanggup menolong dan memberikan itu, dan akhirnya mereka mendapat karunia, yaitu Ishak lahir daripada Sarah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Abraham bisa melewati semua itu, menerima dan menjalankan janji-janji Allah itu? Saya singgung kembali, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa bagaimana janji Allah itu boleh digenapi dan dijalankan, saudaraku. Abraham percaya soal itu. Dan saya melihat ada 3 hal, saudaraku, bagaimana kita belajar soal Abraham, bagaimana janji Allah kepada Abraham itu, saudaraku. Yang pertama, Abraham taat kepada Allah ketika diminta untuk meninggalkan negerinya, untuk menuju suatu kota yang belum jelas. Di dalam Kejadian, saudaraku, dia diminta meninggalkan dan dia melaksanakan itu, saudaraku. Dan di dalam kitab Ibrani kembali disinggung di situ. Saya akan membacakannya, Ibrani pasal 11 ayat 8 dan 9, saudaraku. Ibrani pasal 11 ayat 8 dan 9, di mana di situ menjelaskan soal ketaatan Abraham. Ayat 8 dan 9 dari Ibrani pasal 11, di situ dikatakan, saudaraku, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nanti kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara perhatikan, saudaraku, ayat ke-8 itu. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Dia tidak tahu, tetapi dia taat kepada firman Allah. Dia taat kepada apa yang Allah janjikan. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, janji-janji Allah dalam Alkitab ini akan kita warisi ketika kita taat kepada firman Tuhan. Katakan amin. Jangan saudara berharap, tetapi ketaatan saudara kepada Tuhan masih jauh. Tapi ketika saudara taat kepada Tuhan, lihat sendiri bagaimana perkara-perkara besar akan terjadi. Lihat sendiri kehidupanmu akan diberkati. Firman Tuhan berkata, saudaraku, dahulu aku sekarang sudah menjadi tua, tidak pernah kulihat anak-anak Tuhan meminta-minta roti. Artinya anak-anaknya dijamin, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Dan itu terjadi, saudaraku, ketika seorang tua yang taat kepada Allah mengajarkan ketaatan itu juga kepada anak-anaknya, yaitu imannya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Yang kedua, kita melihat bagaimana Abraham di situ dikatakan, Abraham percaya, bukan hanya dia taat, Abraham percaya bahwa Allah setia kepada janjinya walau usianya sudah lewat. Coba kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 11 itu, saudaraku. Ibrani pasal 11 ayat 11 itu. Di situ dikatakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara perhatikan. Jadi bahwa Abraham percaya bahwa Allah setia kepada janjinya. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Demikian juga kita percaya janji-janji Allah dalam Alkitab yang menjanjikan ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka engkau akan diberkati.
Tapi ketika engkau menyeleweng, menyimpang dari janji Allah, maka firman Tuhan juga mengatakan kutuk akan menyertai kita. Jadi jangan main-main saudaraku. Saya mau mengajak kita semua, jemaat GPC Raden Saleh, bahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan, untuk kita percaya kepada janji Allah dan kita melakukan firman-Nya. Amin. Haleluya. Jadi janji Allah itu bisa digenapi ke dalam kehidupan kita ketika kita, saudaraku, taat, percaya. Lalu yang ketiga, kita belajar Abraham. Coba kita lihat saudaraku, bagaimana Abraham juga menang atas pencobaan yang dia hadapinya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17-19. Saudaraku perhatikan di situ. Saya akan bacakan saudaraku. Saya ulang ini saudaraku ya. Ibrani pasal 17-19 itu. Karena iman maka Abraham ketika tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Perhatikan saudaraku, bagaimana Abraham melewati cobaan itu. Dia taat. Dia percaya sekalipun dia persembahkan Ishak itu, dia percaya bahwa nanti Ishak bisa dibangkitkan. Sampai di situ, walaupun Allah memberikan jalan keluar karena sudah tahu ketaatannya, lalu Allah melarang, membatalkan itu sehingga tidak jadi, lalu memberikan yaitu pengganti Ishak, yaitu saudaraku kambing itu. Dan akhirnya itulah yang dipersembahkan saudaraku. Dan saya mau katakan kepada kita, jangan pernah takut menghadapi segala pencobaan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Iya saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus juga menang terhadap pencobaan. Jadi jiwa yang memuliakan Tuhan adalah saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus, yang tahu bahwa Tuhan tetap akan menolong, menyertai dan memberkati. Yaitu kita percaya bahwa Allah sebagai penyelamat kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, ya, di akhir tahun 2023 ini, saya mengajak kita untuk menyatakan jiwa kita memuliakan Tuhan. Tapi bukan hanya lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Kita mau memuliakan Tuhan saudaraku dalam kehidupan kita. Tuhan, tahun 2024, seminggu, dalam minggu ini besok kita akan sudah memasuki tahun yang baru saudaraku. Ya, kita akan menjalani selama 52 minggu saudaraku, tahun 2024. Bisakah kita untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya mengajak itu saudara. Kita percaya sebagaimana kita sudah melewati tahun 2023 ini, demikian juga bahkan lebih lagi berkat Tuhan atas kita. Amin. Jiwa yang memuliakan Tuhan, yang ketiga, yang terakhir mau sampaikan kepada kita adalah jiwa yang memuliakan Tuhan pasti memiliki hati yang gembira. Amin. Iya. Coba perhatikan ayat 47 tadi saudaraku. Ya. Jiwaku memuliakan Tuhan, ayat 46-nya. Ayat 47-nya. Dan hatiku bergembira. Haleluya. Jadi orang yang memuliakan Tuhan pasti saudaraku memiliki hati yang gembira. Amin. Saudara mau memiliki hati yang gembira senantiasa, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan muliakan dirimu, jangan banggakan dirimu, jangan banggakan keluargamu, jangan banggakan orang-orang yang kau andalkan. Tapi banggakanlah Allah yang kita andalkan. Sebab firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan kita mengandalkan seorang pun manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan diri kita, maka firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Firman Tuhan mengatakan itu dalam kitab Yeremia, saudaraku, pasal 17 ayat 5, kita akan terkutuk, kita akan, saudaraku, kalau mengandalkan diri kita, mengandalkan manusia, tapi kita akan diberkati ketika kita mengandalkan Tuhan. Jadi
Saudaraku, jiwa yang memuliakan Tuhan pasti memiliki hati yang gembira. Amin. Saudara mau memiliki hati yang gembira? Ya, saya mau, saudaraku. Tahun 2024 ini, sukacita yang dari Allah terus menyertai kehidupan kita. Karena itulah berita sukacita dari surga, Yesus lahir ke dunia ini, saudaraku. Seperti nyanyian, Gita surga. Ada nyanyian seperti itu, saudaraku. Bergema, kita surga bergema. Artinya, saudaraku, saya mau katakan kepada kita, kita pun Yesus yang sudah datang ke dunia ini, Yesus yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita bersuka cita, bergembira, kita memuliakan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Maria berani mengambil risiko akan melahirkan tanpa suami. Ayat yang ke-34, saudaraku. Di dalam Lukas pasal yang saya akan bacakan dulu, saudaraku, ya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-34, perhatikan, saudaraku, ya. Di situ dikatakan, Lukas pasal 1 ayat 34 itu, perhatikan baik-baik. Maria mengatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ketika malaikat mengatakan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dia berkata, bagaimana itu mungkin? Dia belum bersuami, saudaraku. Tetapi dia bergembira menyambut pesan itu. Dia tidak takut dan gentar. Maka keluar pujian baginya. Lewat itu dia menyatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah penyelamatku. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Maria berani mengambil risiko akan melahirkan tanpa suami dalam ayat yang ke-34. Namun Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaunginya. Perhatikan ayat 35. Ayat 35 dari kitab Lukas pasal 1 itu, saudaraku. Ayat 35-nya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, saudaraku. Jadi saya percaya hal yang sama terjadi kepada setiap orang yang percaya seperti Maria ini, bahwa Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaungi kita. Amin. Haleluya. Percayalah, saudaraku, tahun 2024 ini Roh Kudus akan menyertai kita. Kuasa Allah akan menyertai perjalanan hidup kita. Kita akan menyaksikan ketika kita percaya bahwa Allah penyelamat kita akan menyertai, menjaga, melihara dan memberkati hidup kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, kehidupan kita, saudaraku. Hati yang gembira, saudaraku. Orang yang memuliakan Tuhan memiliki hati yang gembira. Dan apa yang dikatakan oleh Salomo, saya percaya ayat ini ayat yang sangat populer, Amsal 17 ayat 22. Bahwa hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Jadi kalau saudara mau memiliki kesehatan yang prima, bahwa biarlah hatimu bergembira senantiasa. Jiwaku memuliakan Tuhan. Engkau memiliki hati yang gembira, dan itu menjadi obat yang sangat mujarab, saudaraku. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, saudaraku, bahwa seperti Maria yang menerima janji itu melahirkan anak, dan dia menerima itu dan dia menjalankan itu, saudaraku, dan akhirnya Yesus lahir, dan Yesus itu diberikan kepada saudara dan saya. Kita menerima. Saya mau katakan kepada kita, Maria saja yang melahirkan, saudaraku, dan anak yang dilahirkan itu diberi kepada dunia, termasuk saudara dan saya. Maka kita telah menerimanya. Maka kita pun bergembira, hati kita bersuka cita, jiwa kita memuliakan Tuhan. Dan biarlah selama tahun 2024 ini kita memasuki besok, tahun yang baru bagi kita, saudaraku. Kita memiliki hati yang memuliakan Tuhan, sehingga hati kita bergembira senantiasa. Katakan amin. Amin.
Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan buat kita, saudaraku. Dan saya yakin dan percaya kita akan melewati tahun 2023 ini. Tinggal hari ini saja, besok tahun baru, kita akan masuk tahun yang baru. Untuk itu, mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita hari ini, ibadah akhir tahun. Kita akan memasuki tahun yang baru. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba mengucap syukur kalau hamba-Mu ini baru saja menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memeteraikan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini terus bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami semua yang telah mendengarkannya maupun hamba-Mu ini yang telah menyampaikannya betul-betul diberkati. Bukan kami hanya sebagai pendengar, bukan kami hanya untuk sebagai penyampai, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini terus mengajak kami Tuhan. Jiwa kami memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami, penyelamat kami. Hati kami memuliakan Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami. Tuhan memberikan sukacita yang besar kepada kami ya Tuhan. Hamba percaya Engkau sanggup memberkati setiap kami, jemaat-Mu GPC Raden Saleh. Semua kami ya Tuhan, baik pengerja pun Engkau rapi dan berkati. Hari ini adalah hari Minggu terakhir bagi kami tahun 2023. Besok telah kami memasuki tahun yang baru. Dan kami akan memulai lagi Tuhan ibadah-ibadah ke depan tahun 2024 ini. Kami percaya Engkau akan menolong, memberkati kami, jemaat GPC Raden Saleh Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Berkati seluruh umat-Mu, berkati semua pengerja-pengerja, berkati orang-orang yang sudah ambil bagian dalam pelayanan GPC ya Tuhan. Tuhanlah membalaskan semua kebaikan itu, karena kami percaya hanya Engkau Allah, sumber segala sesuatu yang sanggup menolong, memberkati, bahkan di luar daripada pemikiran kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan senantiasa. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu yang besar. Hamba berdoa, biarlah tahun depan kami boleh makin bertambah lagi. Bukan hanya jumlahnya saja, tetapi juga Tuhan, kami boleh bertambah kuat di dalam Engkau. Sehingga pertumbuhan kualitas maupun kuantitas boleh terjadi di tengah-tengah jemaat GPC Raden Saleh. Itulah iman kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Baik itu persembahan untuk ibadah yang kami lakukan setiap minggu, maupun persepuluhan yang setia disampaikan oleh anak Tuhan. Tuhan membalaskan, memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap pelayanan. Turunlah berkat-Mu atas kami ya semua ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah lama tidak datang ibadah, dimanapun berada mereka, biarlah Tuhan tolong mereka, memberkati mereka. Dan tahun depan kami boleh bersama-sama lagi untuk memuji meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu atas kami. Terpujilah Engkau Allah kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu saudara, mari kita terima berkat. Anugerah dari Allah Bapa Halik langit dan bumi, cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan, penghiburan dan pengurapan dari Roh Kudus boleh menyertai kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Turunlah berkat Allah atas kita semua. Semua yang percaya berkata, Amin. Haleluya.